Kalau filosofi laut, kami sebagai orang laut, barang siapa menguasai lautan, maka dia akan menguasai perdagangan. Barang siapa menguasai perdagangan, maka dia akan menguasai dunia. Itu. Buton Selatan, saya lihat pemetaan. Saya lihat, masuk di Buton, Selat Buton. Masuk di Buton. Nah, setelah saya berlayar, saya beli biskuit sebelum saya beli biskuit. Ada 20 kaleng, Hongguang itu. Saya sampaikan sama jurumudi saya, kalau lihat perahu nelayan yang lagi mancing ikan di laut, tolong kasih bangun saya. Dan arahkan haluan kapal ke nelayan itu. Di wilayah perairan Buton? Iya. Wow. Di situ, begitu dapat telepon, second, ini kapal-kapal nelayan sudah ada. Oh ya, saya suruh pelayan bawa ke anjungan. Nah, jurumudi saya arahkan. Mulai saya kasih kode bendera, saya panggil-panggil. Begitu dekat, saya lemparkan biskuit. Dengan saya niat, mudah-mudahan saya bertugas di kampung leluhurku ini. Rumah batu jendela kaca, tempat tinggal Gubernur Sultra. Cakep. Peduli apa orang berkata? Tribun News Sultra yang kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana menjumpai Anda dalam program Tribun Corner. Spesial edisi kali ini, saya berkesempatan khusus mewawancarai Haji Muhammad Adios yang sudah 9 bulan mengemban jabatan sebagai Bupati Buton Selatan. Seperti apa sosok dari orang nomor 1 di daerah yang dijuluki Bumi Matano Sorumba dalam bekerja membangun daerah dari berbagai aspek potensial tersebut, dan bagaimana progres pemerintahan yang dipimpinnya dalam membangun potensi Buton Selatan di tahun-tahun mendatang. Langsung saja saya sapa, di sini sudah hadir Bupati Buton Selatan, ada Bapak Haji Muhammad Adios. Bapak, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Saya bisa hadir di tempat ini. Terima kasih banyak juga Pak, walaupun ini kesempatan yang sangat mendadak, tapi nanti obrolannya mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Bapak, kalau boleh tahu Pak, ke Kota Kendari, ini ada agenda apa Pak? Di Kota Kendari, saya datang karena ada pertemuan khusus dengan Kementerian Hukum dan HAM. Oh, oke, jadi transit di sini Pak ya? Transit di sini. Jadi ada seluruh para camat, lurah dan para kepala desa untuk sosialisasi hukum di setiap desa, di mana rencana Kementerian Hukum dan HAM ini luar biasa agar mengurangi gejolak-gejolak yang terjadi di setiap desa, kelurahan maupun kecamatan itu. Sekaligus dengan pembukaan pramuka, jamborenya, Masya Allah. Banyak sekali aktivitas di Sulawesi Tenggara ya tahun 2025 ini. Dan baru-baru juga dengar-dengar karena Bapak juga merupakan ketua DPC dari Gerindra, turut menghadiri juga ya acara konsolidasi yang digelar di luar Sulawesi Tenggara. Benar sekali. Itu kita dari seluruh partai Gerindra, kader partai, diundang ke Jakarta untuk menghadiri pertemuan. Kita juga disampaikan oleh ketua bahwa kita harus bekerja lebih profesional, mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi, dan khusus daerah itu sendiri. Itu pesan langsung dari Presiden Prabowo Subianto ya? Jadi memang ada pesan-pesan yang disampaikan kepada seluruh kader yang hadir pada saat konsolidasi. Betul sekali. Ya, dan Pak, ini luar biasa, perjalanan 9 bulan, tidak terasa Pak. Bakal 4 bulan lagi sudah mau 1 tahun Pak menjabat sebagai Buton Selatan. Bagaimana rasanya Pak jadi Bupati Buton Selatan? Sebenarnya kita jadi kepala daerah, khususnya Bupati Buton Selatan, baru saya merasakan. Saya kan dari pengusaha. Ya memang jadi pengusaha itu tidak serumit apa yang kita hadapi, apa yang kita mimpikan. Menjadi kepala daerah
ternyata tantangan luar biasa, tapi ya kita harus menerima karena ini menyangkut hajat orang banyak. Ya mudah-mudahan di dalam kita menghadapi pekerjaan ini, itu buat saya adalah nilai ibadah. Ya, nilai ibadah. Makanya kalau saya melihat dengan kondisi sekarang ini apapun ya kita harus hadapi dengan berita media yang begitu, ya itulah dinamika politik. Banyak hal yang terjadi ya sepanjang pemilu, kemudian memasuki masa pemerintahan, setiap kepala daerah banyak sekali yang dihadapi. Termasuk kritikan juga Pak, sudah mulai berdatangan serasanya? Ya, kalau itu ya sudah bukan hanya di saya sendiri, tapi hampir itu skop nasional peristiwa seperti itu. Tapi percaya dirilah, kita bekerja lebih baik, mengedepankan itulah kepentingan masyarakat dan daerah kita itu bisa berkembang dengan baik. Karena kalau kita memajukan perkembangan daerah, kalau hanya mengharapkan anggaran APBD ini rupanya agak berat ya? Agak berat. Tapi jadi, apalagi ada efisiensi Pak. Itu jadi tantangan juga kah? Tapi efisiensi ternyata itu buat saya adalah satu peringatan buat kita. Yang pentingnya kita coba memikirkan republik ini. Jadi coba kita ikat pinggang dulu seperti apa supaya kita disuruh berpikir. Ternyata nanti kita akan lihat di tahun 2026, 2027. Iya. Jadi kalau dulu kan begitu kita dikasih ini anggaran APBD-mu saya tidak apa-apain, silakan kamu kerja. Nah, itu di situ setelah kita lihat perjalanan-perjalanan itu banyak yang penyalahgunaan. Jadi uang itu dikembalikan dulu. Kalau kamu membangun daerah, mana kau punya kerja-kerja, mana proposal, mana data, file datamu, seperti apa rencanamu. Itu, uang di pusat banyak, tapi yang diminta adalah kerja-kerja Anda di setiap daerah itu sendiri. Berarti setiap kepala daerah dituntut harus kreatif? Harus punya kreatif, iya. Menciptakan lapangan kerja. Makanya kami sebagai kepala daerah sekarang berpikir bagaimana bisa mendatangkan investor dan kalau boleh dia bangun smelter di daerah masing-masing. Ataupun bergerak di bidang sektor perikanan. Buton Selatan itu adalah daerah sumbernya itu hasil laut. Hanya kendala yang kami hadapi adalah pelabuhan perikanan, klostori dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah sektor pertanian, kelautan dan perikanan. Begitu juga pertanian. Tapi yang kita galakkan ini adalah masalah perikanan dan kelautan. Sekarang kita sudah bangun rumah masyarakat nelayan Merah Putih. Terus juga mudah-mudahan kami lagi berjuang supaya klostori tambahan. Kalau sekarang ini kan baru sekitar 40-an ton. Jadi belum seberapa, tidak sebanding. Bahkan masyarakat kita sana habis nangkap karena klostori terbatas dia buang ke laut. Ya begitu. Oke. Banyak hal yang menjadi PR pastinya untuk pemerintahan daerah, khususnya untuk Bapak Adio sendiri dalam mengawal pemerintahannya di Buton Selatan. Tapi sebelumnya Pak, sebelum jauh kita melangkah untuk melihat bagaimana Buton Selatan di beberapa tahun mendatang, saya ingin menggali profil dari seorang Bapak Adios. Nah, kalau kita menelisik jauh ke belakang, melihat latar belakang, apakah memang menjadi seorang pemimpin ini memang cita-cita dari Adios sendiri atau dorongan-dorongan kah atau seperti apa? Memang sudah punya cita-cita, oh saya nanti bakal jadi bupati atau seperti apa Pak? Iya, itu kan mimpi ya. Mimpi-mimpi ini kan gratis. Iya, gratis dikasih Allah. Jadi saya dulu pernah nakoda kapal, berlayar. Khususnya di Pelni. Saya tugas di Bau-Bau itu tahun 84 di Bau-Bau. Jadi untuk mewakili ditunjuk bahwa dianggap mampu, makanya dari Jakarta dimutasikan pindah ke Pelni Bau-Bau. Jadi kapten Pak ya? Langsung tugas darat, operasional. Operasional? Iya, tetapi saya mengawasi kapal.
Tekbot dulu ada namanya Tongkang Hmm. dengan KT Kalidupa, itu yang saya awasi karena dulu di bawah-bawah itu belum ada dermaga. Ya alhamdulillah dengan kedatangan masuknya kapal PLN itu, ya maka dibangunlah itu dermaga. Pelabuhan Murhum itu. Ya, jadi dibangun itu dermaga bukan dari darat ke laut, tapi dari laut Ke darat. ke darat. Ya, jadi lihat terminal bau-bau sekarang ini penumpang, itu laut semua. Tapi ditimbun, direklamasi terus. Sampai alhamdulillah juga ada kontainer masuk. Ya. Iya. Karena dengan adanya Pelni juga pada saat itu bisa menggeliatkan ekonomi masyarakat setempat juga. Tempat transitnya masyarakat dari Indonesia Timur, dan lain sebagainya. Iya. Dari pelayaran, kemudian jadi pengusaha, kemudian terjun ke dunia politik. Ini agak jomplang-jomplang nih Pak. Itu sebenarnya seperti apa sih jalan ceritanya Pak? Jalan ceritanya ini ternyata kalau kita mau berteman, kita lihat teman kita siapa sebenarnya. Kalau kita berteman dengan pengusaha, pasti kita jadi pengusaha. Kalau kita berteman dengan politik, pasti jadi politik. Sudah saya ini, karena saya dulu berteman dengan orang politik di Golkar. Dulu itu kan semua PNS itu harus di Golkar. Pada zaman itu. Ya. Jadi kami adalah bagian juga dari Golkar itu. Apalagi kan masuk dalam perusahaan BUMN. Ya. Kita harus dukung betul. Nah, dari situ saya tertarik. Saya coba berjuang, berusaha. Dulu di tahun 2013 kan saya coba, tapi gagal. Tapi kegagalan itu saya hanya bilang itu adalah rezeki saya juga. Yang dikasih Allah. Nanti di 2024 kemarin, saya maju lagi. Ya alhamdulillah menang. Itu karena berteman juga dan politisi itu Pak? Iya, saya berteman dengan politikus. Luar biasa berarti perjalanannya Pak, lintas laut dan daratan bisa saya katakan seperti itu. Karena kan berlayar otomatis berteman juga dengan para pelayar. Iya. Kemudian di darat ternyata pergaulannya semakin luas sampai ke teman-teman politisi juga. Iya. Kemudian sekarang di tahun pernah berekspektasi tidak bahwa di puluhan tahun ke depan seorang Adios akan menjadi bupati? Itu sudah masuk dalam ekspektasi tidak? Saya ini semua karena Allah, saya bawa santai aja ini barang. Adapun kalah memang gue pikirin, itu sudah rezeki saya. Kita tidak boleh jadi ini, untuk jadi bermain di politik kemudian maju bupati ini, makanya saya kaget juga. Loh kok saya jadi bupati ini? Mungkin bagaimana ke depan? Alhamdulillah, punya seni tersendiri. Ya, jadi memang setelah saya duduk merenung, berpikir, ya ada 3 hal orang itu sukses. Pertama adalah kita harus komitmen dengan diri kita sendiri dulu, dengan niat kita untuk membangun daerah itu. Ya, karena ini menyangkut masalah hajat orang banyak dan modal kita untuk di kemudian hari. Yang kedua, kita terima jabatan ini sekalipun dengan liku-liku yang begitu pahit. Kita di demo segala macam. Ya, kita harus terima dengan ketulusan hati. Jangan ada dusta di antara kita. Antara saya dengan pekerjaan saya. Ya. Mudah-mudahanlah saya tidak terbawa ke sana. Karena berapa lama sih kita pakai umur ini. Ajal tiba kita tidak tahu. Itulah nilai ibadah. Kita jangan dikalahin sama 2 binatang itu. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kalau saya mati memimpin Buton Selatan itu meninggalkan nama yang baik. Ya, tuh kegagalan dalam suatu memimpin juga ada 3. Pertama, dia selalu amarah. Tidak tahu apa yang dimarahkan. Mungkin menutupi kekurangan atau apa. Tapi kalau boleh kita dengan santai. Yang kedua, begitu mendapat jabatan, dia bawa dengan keangkuhan.
saya sebagai bla bla, saya tidak merasa sebagai bupati. Saya di Buton Selatan hanya menjadi sebagai orang tuanya Buton Selatan. Harus kita membangun komunikasi dengan para bela. Seperti apa dan apa. Kalau orang tua-tua kita masyarakat sana di Aceh, dia bilang joget, kita joget juga. Ya, namanya harus begitu di era sekarang. Yang ketiga adalah hindari namanya dendam. Maafkan, Allah aja maafkan. Apalagi umatnya. Iya. Makanya kenapa sampai dia menjalankan 3 kegagalan itu? Pertama adalah yaitu amarah, keangkuhan, dan dendam. Karena dirinya tidak difilter dengan iman kepada Allah. Iya, begitu. Ya. Kita akan dikuasai dengan pengaruh yang mungkin lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan daerah. Ini juga kan mungkin yang membuat Pak Adios sendiri memegang prinsip-prinsip itu untuk membuat masyarakat percaya terhadap Adios kemana Buton Selatan akan dibawa. Benar sekali, terima kasih. Mudah-mudahan aja begini. Buton Selatan ini sebenarnya adalah daerah yang strategis. Kita ini berhadapan di laut sebelah selatan, Laut Flores, sebelah timur Wakatobi perbatasannya, perbatasan Buton Selatan, sebelah timur Kabupaten Buton, Wakatobi, dan Laut Banda. Sebelah selatan Laut Flores. Kemudian sebelah barat kita dengan Kepulauan Selayar, Sulawesi, dan seterusnya Laut Jawa. Nah, kalau filosofi laut, kami sebagai orang laut, barang siapa menguasai lautan, maka dia akan menguasai perdagangan. Barang siapa menguasai perdagangan, maka dia akan menguasai dunia. Itu. Buton Selatan adalah moto saya itu. Makanya Buton Selatan itu letak geografisnya membagi 2 wilayah Republik Indonesia. Kita ada di tengah. Jadi kalau ada investor atau pabrik industri di Buton Selatan, hasil produknya itu ke Indonesia bagian barat akan lebih mudah tersalurkan. Iya. Harganya sama dengan harga Indonesia bagian timur. Karena kita ada di tengah. Makanya saya berjuang semoga Buton Selatan itu punya pelabuhan samudera transit kontainer. Ya. Dan kalau boleh tahu Pak, kenapa Buton Selatan yang harus Bapak pimpin? Kenapa tidak daerah lain? Karena kembali lagi melihat dari jejak seorang Adios sendiri dari Merauke, kemudian Maumere, kemudian pindah ke Bau-Bau. Iya. Kenapa Buton Selatan? Apakah ada garis keturunan, misal orang tua memang dari sana atau seperti apa, Pak? Iya. Terima kasih. Iya. Jadi orang Buton itu di mana-mana. Sebelum Indonesia merdeka, orang Buton sudah di seluruh Indonesia. Di pulau-pulau itu sudah ada. Apalagi dari kami. Ya, saya lahir di Pulau Pemana. Masuk Maumere Kabupaten Sika. Satu pulau tersendiri. Itu nggak ada orang Maumere di sana. Semua orang Buton. Berarti orang tua sudah lama di sana. Iya. Bahkan saya punya leluhur itu para bela ketiga di Wapulaka. Jadi hanya kami lahir di sana. Bapak saja tuh lahir di Buton. Ibu juga di Batu Atas. Kemudian mereka merantau. Ya. Jadi dari Kepulauan Bonerate, Korumpa Kalautoa, sampai ke Pamana, sampai ke Kojadu, itu semua bahasa pulau. Dan keluarga semua di daratan ini. Begitu. Umpama contoh kayak terjadi sengketa perbatasan, itu Pulau Kakawia. Kakawia itu kaget juga mengklaim bahwa itu adalah masuk wilayah Kabupaten Selayar. Saya bilang keliru itu. Saya ini adalah putra daerah. Yang besar juga di Bonerate, di Oni Melangka. Kalau tanya semua orang sana itu bilang, itu Kakawia orang Buton punya.
dulu masih Kecamatan Sampulawa, yaitu alhamdulillah saya selalu bangun koordinasi dengan ASR. Kita tinggal tunggu waktu aja. Gubernur Sulawesi Tenggara ya? Iya, karena kata Gubernur Sulawesi Tenggara bahwa insya Allah lagi dimediasi. Tetapi kalau Gubernur Sulawesi Selatan dia ikhlaskan. Nah, wilayah tersebut. Iya, Ya. karena itu kan mengganggu RT RW kita juga. Begitu. Dan dukungan dari Sultan, mereka sudah siap. Ya. Bahkan sudah menyurat tertulis. Saya juga laporkan sama ASR, bagaimana ini? Iya, kasih tahu mereka sabar. Jadi memang kita harus butuh sabar. Iya, butuh kesabaran. Iya, saya melihat juga di Kalimantan Utara itu, kan ada Pulau Sibatik. Pulau Sibatik itu sama besarnya dengan Kawi-Kawi itu, tapi dibagi dua dengan Malaysia. Ya, begitu. Jadi saya sebenarnya juga kalau dibagi dua tidak begitu ikhlas. Ya. Karena itu memang miliknya kami, wilayah Buton Selatan. Buton Selatan. Iya. Kalau Bapak sendiri, Buton Selatannya tuh di mana? Di desa apa atau memang secara umum saja? Apa itu? Untuk garis keturunannya Bapak di Buton Selatan. Kalau saya Sampulawa Batu Atas. Sampulawa Batu Atas ya. Jadi ibaratnya ini benar-benar kayak kembali lagi ke kampung halaman ya, ke kampung kampung leluhur ya, untuk mengabdikan diri menjadi seorang bupati. Iya. Ya. Jadi saya juga kaget ini. Dulu pertama kali, dulu kan kapal saya itu Jakarta Makassar, Ilmamui. Begitu peristiwa Tampo Mas 2 tenggelam, itu luar biasa kejadian itu. Nah, setelah selesai itu, kapal kami berubah flight track. Trayek kapal masuk Jayapura, Makassar Jayapura. Jadi karena saya masih second officer, saya lihat pemetaan. Saya lihat, masuk di Buton, Selat Buton. Masuk di Buton. Nah, setelah saya berlayar, saya beli biskuit sebelum saya beli biskuit. Ada 20 kaleng, Honggoang itu. Saya sampaikan sama jurumudi saya, kalau lihat perahu nelayan yang lagi mancing ikan di laut, tolong kasih bangun saya. Dan arahkan haluan kapal ke nelayan itu. Di wilayah perairan Buton? Iya. Wow. Di situ, begitu dapat telepon, second, ini kapal-kapal nelayan sudah ada. Oh ya, saya suruh pelayan bawa ke Anjungan. Ya, jurumudi saya arahkan. Mulai saya kasih kode bendera, saya panggil-panggil. Begitu dekat, saya lemparkan biskuit. Dengan saya niat, mudah-mudahan saya bertugas di kampung leluhurku ini. Ya, dari Siompu sampai ke Wanci itu, saya buang-buang dengan niat itu. Karena saya belum injak, saya belum pernah ke Buton, ke Bau-Bau. Hanya lahir di Pamana itu, hanya nama Buton, tapi saya belum pernah. Nah, dan itu pertama kalinya melaut di perairan Buton. Iya. Ibaratnya ini di kampung halaman leluhur. Kampung halaman leluhur. Mudah-mudahan saya bisa kembali ke kampung leluhur. Terwujud, Pak. Terwujud ini. Setelah berpuluh-puluh tahun ya? Iya. Berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun. Wah, cerita yang sangat, saya sampai merinding Pak mendengarnya. Iya. Ada ternyata kisah di balik seorang Adios menjadi pemimpin di Buton Selatan, memasuki perairan Buton untuk pertama kalinya, membagikan biskuit kepada para nelayan. Biskuit Honggoang. Mungkin nelayannya sudah lupa Pak, siapa yang membagikan biskuit pasti mereka cerita, mereka kan tidak ketemu dengan saya, tapi saya hanya buang. Mudah-mudahan saya kasihan bisa kembali ke kampung leluhurku ini. Iya. Nah, yang menjadi menarik lagi Pak, ketika saya membuka profil seorang Adios bersama dengan wakilnya, wih, ini jomplang banget umurnya. 26 tahun dia sudah mendampingi seorang Adios menjadi wakil Bupati Buton Selatan. Iya. Namanya Laode Risawal. Iya. Nah, Pak, ada pertimbangan apa, Pak? Mengambil Genzi sebagai pasangannya untuk maju pilkada. Iya. Kalau saya melihat
Mereka itu adalah generasi penerus. Ya, kita harus mengakui itu. Saya ini kan merasa sudah usia. Nah, harapan saya mudah-mudahan daerah kita ini bisa dipegang oleh generasi penerus. Ya, tetapi harus punya mental, punya semangat. Itu yang saya bilang. Singkirkan namanya perasaan dendam. Singkirkan namanya sakit hati. Iya, itu. Saya menghadapi ini selalu berkaca kepada Prabowo. Kita ini tidak punya arti apa-apa. Bagaimana Prabowo? 5 kali calon. Tapi maju dan maju. Karena Prabowo itu adalah salah satu pendekar silat. Iya. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Sosok jatuh, yang bangun menginspirasi lagi. Pak Adias. Itu yang membuat saya salut. Sedangkan dia saja sudah begitu. Apalagi saya belum ada arti apa-apa. Begitu juga SR, gubernur kita. Dengan berita media. Dia biasa, dia tenang-tenang aja. Akhirnya dengan itu saya mengambil. Oh, ternyata kita harus seperti ini. Biarlah kita serahkan sama Allah. Ya. Kayak dari Rizal, bagus. Ya. Gitu. Dia harus banyak. Anak-anak muda ini harus banyak bertanya sama yang tua-tua. Karena yang tua-tua itu, karena kami yang tua-tua ini pernah muda seperti Anda. Iya. Tapi dia harus akui perjalanan ini. Anda kalau mau jadi orang tua, ya itu lewat proses. Begitu. Kalau saya, kenapa saya selalu lapang dada? Silakan kalian benci saya umpama, tapi saya tidak benci kalian. Kalau saya benci kalian, tiba-tiba ajalku tiba, saya bawa dengan kebencian itu. Panjang umur, Pak. Iya. Jadi seperti itu. Ya. Mengambil generasi muda untuk dijadikan pasangan mengawal pemerintahan Buton Selatan. Buton Selatan. Ini salah satu rencana yang strategis juga menurut saya, karena generasi muda ini kan semakin menggerus generasi kolonial nih Pak ibaratnya. Dan mereka terus tumbuh. Bagaimana kolaborasi ini bisa terbentuk, Pak? Saya tadi waktu hadiri Jambore Pramuka, saya tertarik dengan kata-kata gubernur tadi. Pertama dia berikan semangat, kemudian memberikan motivasi. Kalian adalah generasi penerus. Tidak menutup kemungkinan dari semua yang hadir pasti seperti saya yang hadir di sini ini. Artinya pasti jadi gubernur juga. Begitulah saya juga seperti itu. Menempatkan ibaratnya kelak seorang Laode Rizal juga menjadi politisi yang di masa mendatang ya. Kita mendoakan, saya juga mendoakan semoga beliau punya motivasi. Iya. Kalau saya ini kan udah usia ini, tinggal mendorong mereka maju. Masih banyak harapan-harapan saya kepada generasi muda Buton Selatan yang begitu hebat. Ya. Buton Selatan itu bahkan sudah go internasional. Iya, apakah itu MMA. Kemarin bertanding di Brasil, juara 3. Potensi sumber daya manusianya juga luar biasa. Iya, ada juga putra daerah Cia-Cia. Dia juara 2 matematika kalau tidak salah. Di tingkat Asia. Juara 1 kan asal Jepang, juara 2 Indonesia, juara 3 Cina itu. Tapi atas nama Provinsi Jawa Barat. Oh ya? Iya. Nanya. Harus menjadi perhatian juga itu Pak. Artinya pemerintah juga harus bekerja ekstra untuk menelisik, mencari bibit-bibit unggul pasti ya. Iya. Pak, kita akan lanjut ngobrol lagi. Pastinya terkait dengan potensi yang ada di Buton Selatan. Tetap bersama kami Tribuners di Tribun Corner.
Terima kasih Tribuners karena masih tetap bersama kami di Tribun Corner dan juga masih standby di sini narasumber saya yang luar biasa, ada Haji Muhammad Adios, Bupati Buton Selatan. Masih semangat Bapak? Alhamdulillah masih semangat. Masih semangat Pak ya. Iya. Pak, terkait dengan potensi, ada potensi sumber daya manusia yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan, luar biasa. Berprestasi bahkan di tingkat internasional. Iya. Kemudian juga ada potensi sumber daya alam yang saya rasa ini tidak bisa lagi diragukan. Bahkan ada rencana untuk membangun dermaga yang dimana bisa menjadi sumber pendapatan juga pastinya untuk masyarakat setempat. Kita bahas satu-satu Pak. Saya mau dulu ke sumber daya manusia. Ini kenapa bisa diklaim sama daerah lain Pak? Kenapa bisa mewakili daerah lain mereka? Iya, jadi bisa mewakili daerah lain itu karena ternyata banyak orang-orang yang dari Jawa Barat mencari anak-anak yang potensi. Nah, kalau kita tidak begitu perhatikan, saya begitu dengar, saya sebenarnya pukulan berat. Ya, tapi saya waktu itu saya belum jadi bupati. Oh, pada saat itu belum jadi bupati. Jadi bupati belum. Ya. Tapi saya penasaran, andai kata saya dikasih Allah, saya akan mencari putra-putra terbaik. Masalah putra-putrinya jangan lupa Pak. Putra-putri yang terbaik ya. Jadi itu. Jadi setelah saya lihat, kemarin saya berkunjung ke Batu Atas. Di Batu Atas itu kan tadinya listrik nggak ada. Kemudian setelah kami berusaha cuma bisa 6 jam. Sekarang sudah 12 jam. Di 2026 insya Allah 1 kali 24 jam. Saya berterima kasih sama PLN yang begitu besar perhatiannya dan dampak positifnya kepada masyarakat Pulau Batu Atas yang terjauh itu dampaknya positif buat masyarakat anak-anak sekolah itu luar biasa. Pertama, saya pernah berkunjung malam. Ternyata mereka lagi studi, lagi belajar. Belajar di malam hari? Belajar malam hari. Di dalam kelas atau di rumah masing-masing? Di rumah masing-masing. Mereka kelompok. Saya tanya, lagi belajar apa nak? Lagi bicara belajar fisika. Jadi mana gurumu? Kalau kami tidak mengerti, tanya Google. Dia bilang, wah sekarang kan udah bebas. Saya bilang hebat. Saya tanya sama anak gitu, kamu cita-cita jadi apa? Jawabannya, saya ingin jadi Bupati. Jurnalis. Oh, kira bupati. Jadi jurnalis perempuan. Saya salut. Ya. Yang perempuan satunya, saya mau jadi dokter. Bahkan ada juga bilang, saya cita-cita mau jadi penerbang. Wow. Ya, kalau mereka-mereka ini kan cita-citanya, insya Allah. Apalagi masalah pertukangan. Ya, yang tadinya kerja siang hari, sekarang malam hari. Dia punya efisien, usahanya bisnisnya lebih bagus sekarang menggunakan listrik dibanding dengan menggunakan generator. Ya, Pak. Ya. Jadi dampak positifnya selama PLN masuk di Kepulauan Batu Atas. Dan sangat luar biasa, Pak. Mereka punya listrik saja bisa bercita-cita seperti itu. Iya. Di saat mereka, pada saat itu kan mereka juga baru kan merasakan listrik selama 12 jam. Iya. Di desa mereka. Iya, desa Batu Atas. Batu Atas. Dan kemudian itu baru satu desa loh di Buton Selatan. Satu kecamatan. Satu kecamatan ya, iya, satu jadi kecamatan. Pulau Batu Atas satu kecamatan. Jadi satu kecamatan sudah dialiri listrik semua? Sudah semua. Sudah semua ya Pak. Ya itu kalau di Buton Selatan semua desa sudah teraliri listrik kah atau sudah semua? Sudah semua. Ya, sudah semua. Itu sudah teraliri listrik. Mereka juga bisa mengakses internet dengan mudah. Iya. Cita-citanya bisa setinggi itu Pak. Iya. Apalagi semua fasilitas disokong oleh pemerintah daerahnya Pak. Iya. Nah, satu-satunya jalan untuk menghidupi masyarakat ini di Buton Selatan selama ada listrik 12 jam ini mereka sudah bisa bikin es di kulkas. Yang tadinya harga es itu es balok 4.000 sekarang jadi 2.000. Lebih murah. Lebih murah. Dan semangat nelayan luar biasa. Ya, terutama Siompu juga Kadatua juga begitu. Mudah-mudahanlah ke depan ini ada perubahan besar. Ya. Saya lagi berjuang. Ya mudah-mudahan ya bisa tercapai semua. Khususnya Pulau Batu Atas itu saya jadikan industri kerupuk daging ikan. Daging ikan ya. Iya. Nelayan sebagian besar di situ. Iya, tangkap di situ, kemudian diproses di situ, baru mereka bikin kerupuk daging ikan.
Insya Itu Allah. sudah berjalankah atau seperti apa? Belum. Belum berjalan. Ya, Itu mereka cita-cita Pak ya. cita-cita saya. Yang penting listrik sudah masuk, tambah dengan close story, bisa kita menampung hasil tangkapan layan sudah luar biasa. Nah, yang kedua adalah masalah tangkapan ikan nelayan, dibawa ke close story, dibawa ke TPI. Tapi setelah saya lihat belum, insya Allah saya berusaha keras ini supaya setiap kecamatan itu punya close story, ya close story mini. Itu potensinya luar biasa, ikan mau ikan tuna, ikan apa aja, Buton Selatan itu luar biasa hebatnya. Apalagi dikonsumsi sama masyarakat setempat, makin pintar Pak warga-warganya. Iya. Jadi kita konsumsi itu jangan hanya untuk konsumsi daerah, karena ada 3 tipe yang kita harus desain ini ikan. Ada kebutuhan go internasional, ada kebutuhan nasional, ada kebutuhan daerah. Kebutuhan go internasional itu adalah yang disebut dengan tipe A. Kalau tipe B untuk kebutuhan nasional. Kita kerjasama dengan DKI, Prusdanya sana, masalah ikan. Yang ketiga adalah tipe C itu yang lokal. Begitu. Yang standar untuk kebutuhan daerah kita sendiri. Iya. Dan semua itu bisa terpenuhi Pak? Bisa. Di setiap tahunnya? Insya Allah ke depan saya akan pikirkan lebih baik. Banyak ternyata PR dan tugas yang harus dijalankan Belum Pak. selesai. Belum selesai. Karena terbaru saya sempat update juga Pak, ternyata Bapak baru bertemu dengan Kemendagri untuk membicarakan terkait dengan TKD. Iya. Ya. Kalau boleh tahu, apa planning Bapak dengan anggaran yang harus ditambah ini? Iya, insya Allah dengan planning kami, masih banyak yang kami harus benahi, terutama masalah perikanan, masalah sektor pertanian, dengan pembangunan infrastruktur itu. Ya, Buton Selatan sampai dengan hari ini belum ada yang kita harap. Ini PR buat saya. Kantor daerah juga kita masih pakai kantor camat. Iya, Rujab juga belum ada, kita hanya pakai Rujab yang sekarang ini. Masih banyak. Pak, ini dengan semua PR ini, bahkan rumah jabatan, kemudian juga kantor daerah masih pakai kantor camat. Ini beban yang cukup besar Pak, karena belum memikirkan masyarakat, harus memikirkan juga bagaimana pemerintahan ini bisa berjalan kan? Iya. Tapi kalau buat saya insya Allah, ya karena di bulan Desember ini, awal kita sudah tender untuk kantor daerah. Kita sudah siapkan anggaran itu. Baru yang lain-lain. Tetapi kenapa saya harus utamakan dulu ini kantor daerah? Karena kantor daerah itu sebagai ikon dan titik sentral untuk menata kota Kabupaten Buton Selatan. Buton Selatan kaya. Mudah-mudahan dengan aspal pun juga demikian. Ada aspal itu, kita kan kualitas nomor 1 untuk aspal. Dari pemain-pemain aspal, bahwa Buton Selatan lebih hebat. Itu betul. Jadi saya hanya ajak beberapa investor coba, kalau hanya digaruk kemudian berangkat, saya nggak setuju tuh. Saya kalau mau kita kerjasama, bangun industri, bagus smelter, supaya tercipta lapangan kerja. Dan juga saya sudah sampaikan bahwa kalau ada perusahaan, yuk buka, skala prioritas yang bekerja adalah putra-putri yang ber-KTP Buton Selatan. Kayak penerimaan pada waktu kemarin. Yang saya utamakan adalah yang ber-KTP Buton Selatan. Artinya tidak hanya penyedia aspal itu sendiri, tapi pengelolaannya juga langsung di Buton Selatan. Iya, kami sekarang lagi berusaha, berjuang. Mudah-mudahan kita punya presiden cepat dia iakan agar produksi usulan kami, izin dari RKB itu sesegera mungkin, supaya kita bisa bekerja di masalah tambang aspal ini. Aspal ini kan ada 18 item, bukan hanya aspalnya, tetapi bermacam ragam yang akan tercipta, seperti umpama pasir aspal. Itu dia setelah diproses, dia akan keluar dengan tersendirinya, yang ada hubungannya dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Itulah hebatnya aspal. Ya.
Sampai dengan hari ini saya masih berjuang. Mudah-mudahan perizinan untuk rekan-rekan saya yang dari Shanghai itu secepatnya RKB bisa keluar. Ya. Cukupkah dalam waktu 5 tahun ini? Insya Allah, insya Allah. Kalau tidak cukup, maju lagi nih Pak. Tapi ini tolak ukur saya nih. Saya juga kalau Buton Selatan tidak ada perubahan ini saya malu. Iya. Karena filsafat orang tua-tua Buton itu boleh mukaroh. Semana mau lipusi. Tidak usah kepentingan daerah dirimu, yang penting daerahmu. Itu yang saya menjadi pegangan. Ada kalanya mudah-mudahan ya dikasih petunjuk oleh Allah dalam sujudku, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau keluarkan satu aja rahasia yang terkandung dalam perut bumi Buton Selatan untuk hajat orang banyak. Itu. Ya. Aspal Buton salah satu. Asal Buton. Saya lagi berjuang. Mudah-mudahan ada perizinan dari SDM ini bisa keluar. Ya, pastinya. Dan ini tahun 2026. Tidak lama lagi. Ini bulan 11, bulan 12 belum tentu kita bisa bertemu karena saya yakin padat sekali jadwal Bapak. Iya. Jadi saya langsung todong mungkin proyeksi tahun 2026 apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam waktu dekat ini. Yang saya lakukan pertama adalah infrastruktur dulu. Infrastruktur yang diutamakan ya di tahun 2026 ya. Iya, kemudian juga dengan perubahan sistem kelola pemerintahan. Karena memajukan suatu daerah itu sehebat apapun bupati, kalau para OPD tidak mendukung, kinerja belum bisa terukur, maka kita juga gagal. Makanya saya sudah ada kerjasama. Saya selalu minta petunjuk dengan BKN. Makanya kemarin ada asesmen Sekda di Makassar. Alhamdulillah mungkin dalam waktu dekat saya akan lihat hasilnya. Tidak apa kata saya. Ya, saya sampaikan untuk penerimaan OPD ataupun yang golongan 3 dan 4 ini jangan pakai duit. Ya, saya tidak suka dengar itu. Ya, supaya mereka bisa bekerja. Ya, katanya banyak informasi bahwa kalau menuduk jabatan itu harus punya ini. Insya Allah saya tidak ke sana. Kalau saya dapat, saya sikat betul itu. Ya, penerimaan pada waktu itu saya jagain. Saya pernah tanya, kalian diminta enggak? Tidak. Jadi pelayanannya dari Kapolsek Batauga maupun Kapolsek Sampulawa, alhamdulillah pelayanan bagus. Tidak dipungut apapun. Itu yang kita cari. Karena masyarakat pun Pak sudah mencari harapan untuk masa depannya, masa dipungutin lagi Pak, ya kan? Kasihan tidak sampai hati. Saya korbankan saya punya anggaran APBD untuk menerima mereka. Kenapa kalau setiap hari Lebaran mungkin dengan uang itu bisa kumpul adik-adiknya atau orang tuanya, itu nilai ibadahnya di situ juga bagus. Ya, makanya saya jagain betul. Jangan kalian dibikin susah mereka itu, karena yang mendaftar semua orang susah. Jadi setiap OPD itu tidak ada pungutan liar ketika seorang Adios menjabat ya? Iya. Kalau saya dapat, selesai itu. Jadi bukan cuma PPK-nya ya pada saat PPK, tapi di setiap pengurusan administrasi masyarakat itu dimudahkan semua Pak ya? Saya mudahkan semua. Makanya saya benahi semua. Untuk daerah saya harus cari betul-betul orang yang terbaik. Tidak sembarang saya melihat. Sekalipun anak saya kalau tidak mampu untuk apa? Karena masalah hajat orang banyak. Ya, begitu. Ya. Berarti di tahun 2026 akan fokus ke infrastruktur dan juga sistem pengelolaan pemerintahannya. Iya. Ya. Dan Pak, dengar-dengar ini Pak ya, jago bikin pantun. Boleh mungkin saya todong bacakan pantun untuk Tribun News Ultra sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini? Boleh. Boleh Pak ya. Kebetulan pantunnya juga sudah saya catat. Mana nih? Saya ambil sebentar Pak ya. Iya. Ini pantun yang sudah dibikin pada saat kita break tadi.
Nanti saya yang kamu yang sambung juga. Oh, boleh saya sambung, Pak ya? Iya. Kalau Ya. saya sambungnya yang terakhir atau yang Yang depan? terakhir. Yang terakhir. Iya. Oke, boleh, Pak. Boleh, Pak, dibaca. Rumah batu jendela kaca, tempat tinggal Gubernur Sultra. Cakep. Peduli apa orang berkata? Tribun News Sultra yang kuasa. Terima Terima kasih kasih. banyak Bapak Adios atas waktunya. Terima kasih banyak juga untuk Tribuners Ya. yang sudah menyaksikan Tribun Corner hari ini dengan perbincangan yang spesial pastinya bersama dengan Bapak Bupati Buton Selatan Haji Muhammad Adios. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan acara Tribun Corner dari awal hingga akhir. Pastikan untuk terus memantengi deretan informasi yang kami sajikan di platform kami, baik itu di website ataupun media sosial kami. Dan sebelum menutup obrolan kami, saya ingin mengajak Bapak Adios sekali lagi untuk mengucapkan tagline dari Tribun News Sultra. Ya, saya mau tanya, Ibu siapa ini? Ibu Desi, Pak. Aduh, Ibu. setelah panjang kita ngobrol. Jadi Ibu Desi ini kalau bicara ya seperti ikan kakap. Aduh, kok ikan, Pak? Iya, semakin dipandang semakin cakep. Masya Allah. Ya, Tapi Pak, saya kecewa ini, Pak. Kenapa baru di akhir nanya nama saya, Pak? Tapi tidak apa-apa. Sekali Iya. lagi terima kasih banyak, Pak Adios. Saya ingin mengajak Bapak juga untuk mengucapkan tagline, Pak. iya. Ya. Terima kasih. Ketika saya bilang Tribun, kita sama-sama bilang mata lokal menjangkau Indonesia. Mata lokal menjangkau Menjangkau. Indonesia ya. Menjangkau Indonesia. Iya. Mau latihan atau langsung, Pak? Langsung aja. Langsung saja ya. Sekali lagi terima kasih banyak Tribuner, saya Desi Triana pamit undur diri bersama dengan narasumber saya di sini ada siapa? Bapak siapa? Haji Muhammad Adios, Bupati Buton Selatan. Sampai jumpa di Tribun Corner selanjutnya. Tribun, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.